Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Segala puji hanya bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk atau hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. A'udzubillahi syamil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agamanya Allah, yaitu Al-Quranul Karim, secara keseluruhan. Bersatulah kalian semua dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya yaitu siapa? Hawa, dari dirinya Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan jagalah, peliharalah hubungan kekeluargaanmu. Jagalah silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya baginda Muhammad SAW. Adapun seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Wa qala aidan man ahya sunati faqad ahabani wa man akhabani kana ma'i fil jannah.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta padaku. Dan siapa saja yang cinta kepadaku, maka akan masuk surga bersamaku. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Sahabat filah yang sama-sama mengharap ridhonya Allah, yang pertama dan paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang fana dan sangat sebentar ini, kita di dunia sebentar laksana mampir ngombe. Marilah kita selalu berusaha, berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan apa? Tidak lain dan tidak bukan, marilah kita melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, sembari mengharap ridhonya dan sekaligus menghindari untuk tidak melakukan semua larangan-larangannya, baik yang haram, yang syubhat maupun yang makruh, semata-mata takut akan nerakanya Allah, takut akan siksanya Allah, takut akan azabnya Allah SWT. Sahabat filah, kita juga wajib bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang begitu banyak, sehingga kita tidak mungkin dapat menghitungnya. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebagaswarasan, nikmat aman fi amanilah. Apalagi kita diberi polnya dan puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa sahabat filah nikmat iman dan nikmat Islam ini dikatakan polnya nikmat, puncaknya nikmat? Karena iman dan Islam inilah yang akan menemani kita, yang akan membela kita, yang akan jadi asbab keselamatan kita di alam kubur nanti, di alam mahsyar, di titian sirat, hingga dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan iman kita dan Islam kita dan amal-amal kebaikan kita. Sahabat wilah yang sama-sama mengharap ridha dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang beriman di dunia ini tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dunia ini tidak ada perkara yang lebih merugikan melebihi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada pemandangan yang lebih indah, lebih mempesona, menggembirakan hatinya, melebihi memandang dan melihat orang-orang mengamalkan agamanya Allah secara kafah, secara sempurna, secara sungguh-sungguh. Begitu juga tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan hatinya melebihi menyaksikan orang-orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kemaksiatan ini adalah orang Islam yang meninggalkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah hadirin, alhamdulillah sahabat filah, kita masih diberi umur panjang sehingga dapat berjumpa di dalam majelis yang singkat ini, yang mana saya ingin mengajak untuk yaitu meningkatkan iman dan takwa kita. Tadi sudah kami singgung tanda-tanda orang beriman. Adapun di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan tanda-tandanya orang beriman. Di dalam kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa ayat berkaitan dengan keimanan kita sudah sesuai atau belum dengan Al-Quran. Pertama adalah surat Al-Anfal, surat ke-8, ayatnya adalah ayat nomor 2. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wasilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila mana disebut asmanya Allah gemetar hatinya
Dan bila mana dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Sahabat fillah, orang beriman di dalam Al-Anfal ayat 2 ini dikatakan bila mana kita beriman adalah tandanya bila disebut asma Allah gemetar hatinya. Bila mana diserukan asma Allah dari rumah-rumahnya Allah dengan lafaz yang disampaikan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, artinya semua urusan dunia ini adalah kecil, adanya adalah Allah yang Maha Besar. Urusan dunia kecil sehingga kita dengan mendengar suara lantunan adzan yang bermakna yang paling banyak adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita tinggalkan urusan kita di dunia yang sementara ini, kita mendatangi panggilan tersebut. Gemetar hati kita sehingga kita merasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini tidak seperti takut kepada makhluknya Allah. Takut kepada Allah ini senantiasa kita melebih mendekatkan diri pada Allah. Segera menghadiri panggilannya Allah berupa seruan adzan untuk apa? Untuk melakukan mi'rajul mukminin, yaitu mi'rajnya orang mukmin adalah salat. As-salatu mi'rajul mukminin. Kita menghadap Allah laksana mi'raj. Menghadap Allah untuk melaksanakan kewajiban kita 5 waktu, yaitu salat fardu dengan panggilan berupa adzan yang lafadznya yang paling banyak Allah Maha Besar yang maknanya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini diulang-ulang yang terbanyak di dalam lafaz adzan. Selanjutnya surat At-Taubah ayat yang ke-18. Surat At-Taubah surat ke-9 menyebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang beriman ini adalah senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Masjid Allah ini maknanya adalah masjid-masjid Allah di sekitar kampung kita. Tidak peduli itu Masjid NU, Masjid Muhammadiyah, Masjid LDII, Masjid Persis atau masjid apa saja, bila mana dikumandangkan adzan di situ, maka kita bergegas, gemetar hati kita untuk mendatangi panggilan tersebut. Untuk memakmurkan masjid sehari 5 kali saja, mulai subuhnya, duhur, asar, maghrib, dan isya, kita senantiasa laki-laki balik mendatangi panggilannya Allah untuk sama-sama memakmurkan masjid-masjid di seluruh alam, khususnya di kampung kita. Sahabat fillah, ayat berikutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 49. Maaf, surat Al-Hujurat ini surat ke-49. Ayatnya adalah ayat ke-15. Ayat ke-15 daripada surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalannya Allah.
Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar keimanannya sejati sebagai seorang mukmin. Bila mana apa? Bila mana kita ini mau dan mampu meluangkan waktu berjihad di jalannya Allah. Bila mana dulu sahabat berjihad adalah berperang, mengangkat pedang, namun jihad di negara yang sudah merdeka, sudah makmur seperti negara kita ini, Gemah Ripah Lojinawi ini, kita ajakkan untuk beribadah sepol kemampuannya, berjihad dengan jalan apa? Sebagaimana yang dijalankan oleh saudara-saudara kita, yaitu meluangkan waktu jihad khuruj fi sabilillah ke seluruh alam. Meluangkan waktu, misalnya sehari ini diluangkan berapa lama untuk bersilaturahim, mengajak memakmurkan masjid-masjid tadi. Sebulan kita luangkan waktu 3 hari untuk membuat jamaah-jamaah, rombongan-rombongan untuk memakmurkan masjid-masjid di sekitar kita, di sekitar kampung kita, di sekitar kota tetangga kota kita, luar kota maksudnya. Kita makmurkan seluruh rumah-rumahnya Allah, masjid Allah, untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan amalan kita, biar kita hatinya menjadi hati yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, menjadi hati seorang laki-laki yang selalu terpaut hatinya dengan masjid. Dan kembali kepada surat At-Taubah, yaitu surat ke-9 di dalam Al-Quran, ayatnya adalah 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalannya Allah dengan hartanya dan jiwanya, dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Untuk mendapatkan kemenangan, yaitu berupa surganya Allah, kita ini dengan sadar, dengan ikhlas untuk senantiasa berhijrah serta berjihad dengan harta kita dan jiwa kita, dan luangkan waktu kita, korbankan waktu kita semasih kita diberi sehat oleh Allah. Luangkan waktu, sahabat fillah, untuk berjihad. Tidak usah menghadapi musuh atau berperang, tapi menghadapi hawa nafsu kita. Mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan godaan-godaan setan kita dengan meluangkan waktu sebulan 30 hari, 27 hari untuk keluarga, untuk kerja, 3 hari untuk masjid Allah, untuk masjid-masjidnya Allah. Kita luangkan untuk masjid, laki-laki balik memakmurkan dan mengajak tetangga masjid semuanya 100% sholat berjamaah 5 waktu. Bila mana penduduk, khususnya penduduk Indonesia yang kita cintai ini, laki-laki balik 5 waktu semuanya ke masjid, maka negara kita insya Allah akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian sahabat fillah beberapa ayat yang saya sampaikan, semoga menjadikan pencerahan buat kita. Kita ada kekuatan untuk mendakwahkan agamanya Allah ke seluruh alam dengan khuruj fisabilillah sekurang-kurangnya 4 bulan 120 hari umur hidup kita. Sekali seumur hidup kita adalah 4 bulan, dan kita istiqomahkan tiap tahun 40 hari saja, dan tiap bulan 3 hari saja. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita mendakwahkan agamanya Allah, berjihad di jalannya Allah
dengan sungguh-sungguh dan menyatukan umat Islam seluruh alam dengan memakmurkan masjid-masjid yang ada di tanah air kita khususnya dan di negara-negara tetangga kita khususnya, dan kita fikir mendakwakan agama Allah ini ke seluruh alam. Insya Allah saya niat. Bagaimana dengan sahabat filah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kepahaman kepada kita berjihad menjalankan perintahnya Allah. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 104 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadikan pencerahan buat kita bersatu dengan semboyan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agamanya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bersatulah kalian semua dan jangan bercerai-berai, sehingga umat Islam menjadi kuat, menjadi jaya di dunia ini. Demikian ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan pitedah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya, ada salahnya adalah dari kebodohan saya di dalam memahami agama yang maha benar ini, agama Islam yang sebagaimana rahmatan lil alamin ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.